Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Farid Qadir Umam, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, kuliah di UIN Malang. Semakin banyak tugas PBAK menjadikan kita semua semakin kreatif dalam membina nusa dan bangsa. Materi 1, akademik. Pemateri, Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal nasional ataupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160-150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas dari kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring atau online melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem SIAKAD mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan TPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS. Atau apa KHS itu? KHS yaitu kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS, sehingga semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Itu adalah resum materi 1. Materi 2, pemateri Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, Magister Agama. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas kampus UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat.
UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Pesan berikutnya yaitu janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus UIN Malang menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA ataupun DEMA atau HMPS ataupun HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ustazah, namun ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia, negara kita, kini kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Sehingga jika corona hilang, maka kita bisa bertatap muka secara langsung. DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Murosati, jurusan Farmasi. Waket Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus kampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai berikut. 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA: melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. DEMA UIN Malang memiliki tujuan: sahabat desa, meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat, sapa sekolah, membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan sosial politik. Diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Organisasi kampus yang kedua yaitu SEMA atau Senat Mahasiswa, diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan aktif sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran, 5. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. SEMA juga mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya
kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan DEMA Universitas. 8. Menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijaksanaan organisasi kemahasiswaan. SEMA juga mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA. 6. Turut serta atau turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Itu adalah resum dari DEMA SEMA. UKM PMI. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Bapak Zainal Abidin dan Bapak Mustafa pada bulan November 1990. Organisasi ini memiliki lambang burung Raja Wali. Memiliki program kerja sebagai berikut. Pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, dies natalis. Mempunyai 6 bidang: sosial, keagamaan, dikten atau pendelegadian, latihan bersama, ujian PMI dan pra-ujian PMI di Klatsar, forum fasilitator, rutang kesehatan atau cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, penelitian pengembangan atau webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian humas atau konsolidasi silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan. UKM SR atau seni religius merupakan UKM lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan UKM ini adalah membentuk kader atau pemuda yang Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. UKM ini terdiri dari divisi kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gembus. Materi selanjutnya Bapak Basri Yain, moderasi beragama. Tema: Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam. Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer yang viral, moderat, Islam, dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab, pakailah aksesoris-aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang, seperti ceramah
dakwah, memimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam. Tapi menurut sosiologis ada perbedaannya. Karena beda pemahaman, ada yang menjadi Islam radikal, Islam ekstrim, dan lain-lain. Definisi moderasi yaitu secara etimologis wasatiyah, berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologi, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks, baik teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, kemudian beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the Jewish and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Dikarenakan satu, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Dua, historisitas Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, bukan tentang perang. 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan keharmonisan atau akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not the Middle Eastern Arab. 4. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan dari pemateri: 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. 3. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian, terima kasih.